Kitab Taharah. Definisi taharah secara bahasa taharah atau bersuci mempunyai arti bersih dan terbebas dari kotoran yang nampak oleh indera atau hissi, seperti suci dari hadas dan najis, dan bersih dari kotoran-kotoran yang abstrak atau maknawi, seperti suci dari penyakit-penyakit hati semisal ujub, bangga diri, sombong, dengki, dan riya. Sedangkan secara syara, taharah adalah menghilangkan hadas dan najis, atau yang semakna dengan menghilangkan hadas dan najis, atau perbuatan yang bentuknya sejenis dengan bentuknya menghilangkan hadas dan najis. Definisi ini adalah definisi yang disampaikan Imam An-Nawawi. Penjelasan definisi: 1. Menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi besar. 2. Menghilangkan najis seperti istinja atau cebok dengan air dan mencuci pakaian yang terkena najis. 3. Yang semakna dengan menghilangkan hadas seperti tayamum dan bersucinya orang yang selalu mengeluarkan hadas, semisal orang besar. Disebut semakna dengan menghilangkan hadas karena pada hakikatnya hadas orang-orang ini tidaklah hilang, namun ia diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang tidak memiliki hadas. 4. Yang semakna dengan menghilangkan najis adalah seperti istinja dengan batu. Disebut semakna dengan menghilangkan najis karena dengan istinja ini sisa-sisa najis masih ada meskipun sudah dianggap cukup. 5. Perbuatan yang bentuknya sama dengan bentuk perbuatan yang menghilangkan hadas seperti mandi sunnah, wudu yang diperbarui, atau al-wud'ul mujaddad sebelum batal. Basuhan kedua dan ketiga saat membasuh tangan dan lainnya. Kedua basuhan ini disebut seperti di atas karena keduanya tidak menghilangkan hadas, namun bentuknya sama dengan bentuk basuhan pertama yang menghilangkan hadas. 6. Perbuatan yang bentuknya sama dengan bentuk perbuatan yang menghilangkan najis, seperti basuhan kedua dan ketiga saat menghilangkan najis yang dilakukan setelah hilangnya najis. Kedua basuhan ini banyak bentuknya saja yang sama dengan basuhan sebelumnya yang telah menghilangkan najis. Bentuk taharah ada 4. 1. Wudu. 2. Mandi. 3. Tayamum. 4. Menghilangkan najis. Alat-alat yang digunakan bersuci ada 4. 1. Air mutlak yang suci mensucikan. 2. Tanah suci dan mensucikan serta mengandung debu. 3. Alat penyamak kulit dengan ketentuan rasanya pedas dan bisa menghilangkan sisa-sisa darah, daging dan perkara yang bisa membuat kulit membusuk. 4. Sejenisnya satu saat istinja, yaitu barang-barang yang bisa menghilangkan najis. Agak kasar, padat, tidak cair, suci dan tidak dimuliakan secara syariat. Perantaranya perantara atau wasailul wasail, yaitu perangkat yang menghasilkan 4 alat di atas adab. Pertama, istihad. Kedua, beberapa wadah. Sebagian ulama berkata tentang hal ini, perantara bersuci adalah debu, begitu pula alat penyamakan, batu istinja dan air. Sedangkan perantara adalah wadah dan istihad, maka tetap pilih yang kedua. Bab menjelaskan air wudu. Definisi air.
Air adalah cairan jenis dan lembut yang berwarna sesuai dengan tempatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa segar saat meneguknya. Pembagian air ditinjau dari sumber dan tempatnya. Ditinjau dari sumber dan tempatnya, air terbagi menjadi 7. 3 berasal dari langit, yaitu air hujan, salju, dan embun, dan 4 berasal dari tanah, yaitu air laut, sumur, sungai, dan sumber. Tingkatan keutamaan air yang dinazumkan sebagian ulama adalah sebagai berikut. Air yang paling utama adalah air yang keluar dari jemari Nabi, disusul air Zam-Zam, lalu air Bengawan Kautsar. Pembagian air ditinjau dari hukumnya. Pertama, air suci dan mensucikan. Air ini disebut dengan air tahur dan mutlak. Yang dimaksud mutlak adalah air yang tidak disertai dengan nama sama sekali menurut pakar urf atau tradisi dan pakar lisan bahasa yang telah mengetahui keadaan air tersebut sehingga cukup menyebutnya dengan air saja tanpa disertai nama lain. Begitu pula yang disertai nama yang tidak mengikat, akan tetapi nama tersebut akan hilang dengan berpindahnya air dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti air sumur dan air laut. Maka hukum air ini sah untuk digunakan bersuci. Berbeda dengan air yang memiliki nama yang mengikat, seperti air mawar, kopi, dan anggur, maka tidak dapat disebut air mutlak dan tidak sah digunakan bersuci. Air mutlak ditinjau dari hukum makruh menggunakannya. Air mutlak ditinjau dari hukum makruh dan tidaknya dalam penggunaannya terbagi menjadi 2. 1. Tidak makruh menggunakannya. 2. Makruh digunakan, dan yang kedua ini terbagi menjadi 4. A. Air musyammas. Air yang dipanaskan dengan matahari dihukumi makruh karena khawatir menyebabkan penyakit belang atau baros. B. Air yang terlalu panas karena dapat mencegah untuk menyempurnakan bersuci sebab terlalu panas. C. Air yang terlalu dingin. Sebagaimana alasan air yang terlalu panas. Beberapa syarat kemakruhan air musyammas. Air musyammas hukumnya makruh digunakan jika memenuhi 9 syarat. Jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, hukum kemakruhannya menjadi hilang. 9 syarat ini dikumpulkan dalam ungkapan nazm sebagian ulama. Sesungguhnya ulama menghukumi makruh air musyammas ketika masih panas bagi orang hidup dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika air tersebut berada di wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, digunakan di musim panas, tidak di waktu dingin, digunakan di badan dan di daerah panas. Masih ada air lain dan tidak khawatir terjadi bahaya. Satu, panas air disebabkan terik matahari. 2, digunakan saat masih panas. 3, digunakan oleh orang hidup. 4, air berada di wadah yang terbuat dari logam seperti besi, tembaga, timah, dan lainnya kecuali emas dan perak. 5, digunakan di musim panas. 6, digunakan di badan bukan yang lain seperti baju. 7, digunakan di daerah yang panas seperti Hijaz dan Hadramaut. 8, masih bisa menggunakan air yang lain. 9, tidak ada dugaan kuat akan terjadi bahaya. Jika ada dugaan kuat, hukum bersuci menggunakan air musyammas adalah haram. Alasan hukum makruh air musyammas. Alasan atau illat hukum makruh menggunakan air musyammas adalah karat yang keluar dari wadah air musyammas tersebut
bisa menyebabkan penyakit belang. Namun Imam An-Nawawi lebih memilih hukum menggunakan air musyammas tidak makruh sebab dalil yang mendasari hukum makruh ini berstatus lemah. Pendapat ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun Nazam Safwatuz Zubaid dan dipilih di dalam air musyammas hukum tidak makruh. Kedua, air suci namun tidak mensucikan termasuk golongan air ini adalah air mustakmal. Yang dimaksud air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk keperluan dalam bersuci. Syarat air mustakmal ada 4. 1. Air kurang dari 2 kullah. 2. Telah digunakan untuk membasuh bagian fardu yaitu basuhan yang menghilangkan hadas atau najis. 3. Sudah terpisah dari tempat yang terbasuh sehingga air yang belum terpisah dari tempat yang terbasuh tidak dapat disebut air mustakmal. 4. Tidak bertujuan untuk menciduk saat air tersentuh dengan anggota badan yang hendak dibasuh. Jika disertai tujuan menciduk, maka air yang tersisa tidak dapat disebut mustakmal. Yang dimaksud dengan tujuan menciduk yaitu setelah membasuh wajah dan sebelum memasukkan tangan ke wadah air yang kurang dari 2 kullah. Orang yang wudu berniat untuk mengambil sebagian air guna membasuh tangan di luar wadah tersebut. Namun mengenai hukum niat menciduk dalam permasalahan ini masih diperselisihkan. Apakah harus niat agar air tidak menjadi mustakmal ataukah tidak harus niat? Hukum air mutlak yang berubah dengan perkara lain. Hukum air ini sebagaimana hukum air mustakmal yaitu suci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci dengan beberapa syarat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, hukumnya sah bersuci dengan air ini. Syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Perubahan air disebabkan perkara suci. Jika disebabkan perkara najis maka hukumnya menjadi najis. 2. Perubahan disebabkan perkara yang mencampuri atau mukhalid seperti kopi. Jika disebabkan perkara yang menyandingi atau muzawir seperti kayu, tidak dapat mempengaruhi kemutakan air sehingga hukumnya sah bersuci menggunakan air tersebut. Batasan muzawir adalah perkara yang tidak dapat dipisahkan dari air ketika sudah tercampur, atau perkara yang tidak dapat dibedakan dari air dengan pandangan mata secara urap atau kebiasaan. Batasan muzawir adalah perkara yang mungkin untuk dipisahkan dari air meskipun sudah masuk di dalam air atau bisa dibedakan dengan pandangan mata. 3. Perubahan yang terjadi sangat banyak atau tampak. Sekira nama kemutakan air menjadi hilang seperti air perasan kuah dan teh, hukum bersuci dengan air yang demikian adalah tidak sah. Jika perubahan yang terjadi tidak terlalu banyak maka tidak berpengaruh pada kemutakan air. 4. Perkara yang mencampuri mudah terhindar dari air. Berbeda hanya dengan perkara yang sulit terhindar seperti lumut, maka hukumnya bersuci dengan air tersebut adalah sah. Contoh-contoh air yang berubah. 1. Perubahan yang terjadi sebab kayu atau minyak tidak dapat berpengaruh pada kemutakan air. Karena kayu atau minyak termasuk muzawir meskipun perubahan yang terjadi sangat banyak dan dapat terhindar dari air. 2. Perubahan yang disebabkan perasan anggur, minyak, za'faron, celak dan kayu asnan. Perubahan ini mempengaruhi kemutakan air karena barang-barang ini termasuk mukhalid jika syarat-syarat yang lain terpenuhi. 3. Perubahan air disebabkan terlalu lama diam atau disebabkan tanah. Perubahan ini tidak berpengaruh. Begitu pula perubahan yang disebabkan barang-barang yang
terdapat di tempat air atau di tempat alirannya. Perubahan sebab garam air dan dedaunan yang rontok dan masuk ke air dengan sendirinya, bukan karena perubahan. Semua perkara ini tidak berpengaruh karena sulit dihindari, karena sulit dihindari air, sehingga tetap sah digunakan bersuci meski telah menghilangkan status nama air. Penyusun Safatul Zubat berkata, bersuci hanya bisa sah dengan menggunakan air mutlak, tidak dengan air mustakmal, dan tidak sah dengan air yang berubah dengan perkara suci yang mukhalid, dengan perubahan yang merubah kemutlakan nama air di dalam rasa, bau dan warnanya. Dan mungkin air bisa dihindarkan dari perkara tersebut, dan kecualikanlah perubahan sebab kayu padat atau dedaunan atau lumut atau debu. Ketiga, air najis atau mutanajis, yaitu air yang dihukumi najis karena kemasukan najis. Keadaan air yang terkena najis. 1. Ketika air kurang dari 2 kullah, maka menjadi najis secara mutlak dengan hanya tersentuh najis meskipun tidak sampai berubah. 2. Air yang banyak 2 kullah atau lebih tidak dihukumi najis ketika terkena najis kecuali terjadi perubahan baik bau, rasa atau warna, meskipun perubahannya hanya sedikit. 2 kullah secara bahasa adalah 2 aliran yang besar, sedangkan secara syara adalah air yang kadar ukurannya mencapai 500 liter negara Irak atau 565 liter negara Tarib, dan ukuran sekarang adalah 217 liter yang seukuran dengan 10 carat. Sebagaimana yang diungkapkan sebagian ulama, 2 kullah adalah air sebanyak 10 carat, sebagaimana yang telah terbukti tanpa ada keraguan. Permasalahan yang terkait dengan air mutanajis. 1. Ketika ada air banyak terkena najis, namun kita ragu apakah terjadi perubahan ataukah tidak, apakah diperbolehkan bersuci dengan air tersebut? Jawabnya diperbolehkan, dan hukumnya sah bersuci dengan air tersebut karena sesungguhnya hukum asal air tersebut adalah suci. 2. Ketika ada air banyak terkena najis dan mengalami perubahan, namun kita masih ragu apakah perubahan itu disebabkan perkara suci atau najis, apakah hukumnya? Jawab, air tersebut dihukumi suci karena sesungguhnya hukum asal air adalah suci. 3. Ketika air banyak yang telah berubah disebabkan perkara najis, kemudian jarak beberapa lama kita ragu apakah perubahannya sudah hilang ataukah belum, apakah hukumnya? Jawab, kita menghukumi air tersebut najis karena kita telah memastikan air tersebut sebelumnya adalah najis. Najis yang dimakfu ketika mengenai air. Najis yang dimakfu atau dimaafkan saat mengenai air atau benda cair selain air adalah najis yang tidak terlihat oleh mata normal dan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, yaitu binatang yang ketika anggota badan disobek darahnya tidak mengalir seperti alat bangkai. Ini hukumnya ma'fu dengan 2 syarat. 1. Mengenai air bukan karena perbuatan seseorang. 2. Bangkai tersebut tidak sampai merubah sifat-sifat air. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun Nazm Safatul Zubat. Dan dikecualikanlah bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya atau najis yang tidak bisa terlihat oleh mata normal. Cara-cara mensucikan air yang terkena najis.
Air yang terkena najis dapat menjadi suci dengan 3 cara. 1. Suci dengan sendirinya, yaitu perubahan yang disebabkan najis yang mengenainya telah hilang. Hal ini jika ukuran air mencapai 2 kula atau lebih. 2. Suci dengan ditambahkan air lagi mencapai 2 kula. Ditambahkan air lagi hingga mencapai 2 kula atau lebih. Cara ini disebut dengan mukhtasaroh, dan tidak bisa suci jika yang digunakan memperbanyak berupa perkara najis seperti air kencing. 3. Suci dengan mengurangi ukuran air dengan syarat air yang tersisa tidak kurang dari 2 kullah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun Nazm Safwatuz Zubad, jika perubahan air sebab najis telah hilang dengan sendirinya dan dengan ditambahkan air tidak dengan sejenisnya ja'faron, maka hukum air tersebut telah suci. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan air. 1. Bagaimanakah contoh air yang digunakan mandi wajib atau wudu wajib namun tidak sampai mustakmal? Jawab: ketika nazar melakukan mandi sunnah seperti mandi Jumat atau nazar mengulangi wudu sebelum batal, maka keduanya hukumnya wajib, namun air yang digunakan tidak menjadi mustakmal karena keduanya tidak menghilangkan hadas, sedangkan hukum yang wajib keduanya baru datang bukan asalnya. Sedangkan yang dipertimbangkan adalah yang asalnya wajib. 2. Ketika ada beberapa air mustanajis yang berada di beberapa wadah yang berbeda, kemudian kita kumpulkan di dalam satu wadah, apakah hukumnya? Jawab: jika yang terkumpul mencapai 2 kullah dan tidak ada perubahan pada sifat-sifatnya, hukumnya suci dan mensucikan meskipun setelahnya dipisah-pisahkan kembali. Jika tidak memenuhi kriteria di atas, hukumnya tidak suci. Bagaimanakah contoh air yang mencapai ratusan kullah? Akan tetapi hukumnya najis, padahal tidak ada perubahan sama sekali pada sifat-sifatnya. Jawab: contohnya adalah air mengalir di tempat aliran yang terdapat najis yang berhenti dan ukuran setiap alirannya kurang dari 2 kullah, maka semua aliran air ini adalah najis meski tidak berubah selama masih berada di tempat alirannya, meski mencapai ratusan atau ribuan kullah. Jika telah terkumpul dalam satu tempat dan ukurannya mencapai 2 kullah, maka kita hukumi suci dan mensucikan. 4. Bagaimanakah contoh dua air yang sah digunakan bersuci jika sendiri-sendiri dan tidak sah jika dikumpulkan jadi satu? Contohnya adalah ketika ada air berubah disebabkan perkara di tempatnya atau di tempat alirannya seperti lumut, lalu dicampurkan ke air yang tidak mengalami perubahan, kemudian berubah sebab percampuran ini hingga menghilangkan kemutlakan air, maka hukumnya tidak sah bersuci dengan air ini karena perubahan yang terjadi disebabkan oleh sesuatu yang mudah dihindari air. Wallahu a'lam bishawab.